Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Baiklah kaum muslimin, saudara-saudaraku semua yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan ya pengkajian kitab Syarhul Aqidatil Wasithiyah di Imam Ibnu Taimiyah yang disyarah oleh Syekh Shalih Al Fauzan. Pada kesempatan kali ini kita memasuki halaman yang ke-55 dari kitab ini, yaitu memasuki bagian yang ke-12, penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang tertetapkan di dalam Al-Qur'anul Karim yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Langsung saja ya kita bacakan matan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Itsbatul ainaini lillahi ta'ala, yaitu penetapan dua mata ya bagi Allah Ta'ala. Di sini Syekhul Islam membawakan surat At-Tur ayat 48, kemudian surat Al-Qamar ayat 13 dan 14, serta Quran surat Toha ya ayat 39. Kita bacakan ya ayat-ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina, maka dan engkau sabarlah terhadap keputusan dari Tuhanmu ya, seperti itu. Fa innaka, karena sesungguhnya engkau bi'ayunina, itu bersama dengan pengawasan kami ya, bersama dengan mata-mata kami. Ini Quran surat At-Tur ayat 48. Kemudian Syekhul Islam melanjutkan ya, wa hamalnahu ala dzati alwahin wa durus, wa hamalnahu ala dzatil alwahin wa dusur ya, dan kami telah membawa ia ya. Ini damir ha-nya, damir hu-nya ini adalah untuk Nabi Nuh alaihissalam ya, Nabi Nuh. Dan kami telah membawa ia di atas pokok kayu ya, di atas pokok kayu, wadusurin, dan juga di atas pasak kayu ya, seperti itu. Yang artinya di sini pokok kayu dan pasak kayu ini maksudnya adalah safinah ya, yaitu kapal laut. Tajri bi'ayunina jaja'al liman kana kufir, yang kapal tersebut itu berjalan bersama dengan pengawasan kami ya, bersama dengan mata kami. Jaja'al liman kana kufir, sebagai sebuah ganjaran untuk orang yang dia itu diingkari ya oleh kaumnya, seperti itu. Ini Quran surat Al-Qamar ayat 13 dan 14. Kemudian Syekhul Islam melanjutkan, wa alaqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna'a 'ala 'aini ya. Quran surat Toha ayat 39. Dan aku telah melekatkan kepada engkau sebuah kecintaan ya, sebuah perasaan cinta dariku. Walitusna'a 'ala 'aini, dan agar engkau di sini dibentuk di atas pengawasanku ya, di atas pengawasan aku, di atas mataku ya, seperti itu. Ini Al-Quran ayat 3, Al-Quran Toha, surat Toha ayat 39. Kita baca syarahnya ya dari Syekh Shalih Al Fauzan. Qala Syekh asyarhu, wasbir, dan engkau sabarlah ya. Di sini as-sabru ya, Syekh Shalih Al Fauzan menjelaskan kalimat as-sabru lughatan, sabar itu secara bahasa ya adalah maknanya al-habsu wal man'u ya, yaitu mencegah. Al-habsu ini menahan ya, menahan. Al-man'u ini mencegah ya, mencegah, seperti itu. Fahuwa, maka di sini sabar memiliki sabru itu memiliki makna habasun nafsi anil jaja'i ya, yaitu penahanan diri ya, penahanan diri dari berkeluh kesah atau merasa bersedih, gelisah ya, seperti itu. Penahanan diri dari perasaan tersebut. Kemudian juga sabar itu ya, sabar itu memiliki makna habsul lisan anitasyakki ya, watasakhuti, yaitu penahanan lidah ya dari berkeluh kesah ya, mengeluarkan keluh kesah, dan juga mengeluarkan kalimat-kalimat pemrotesan ya, seperti itu, kalimat-kalimat kekecewaan, seperti itu ya.
Dan juga sabar juga memiliki makna wahabsul jawarihi an latmi al hududi ya, yaitu menahan anggota badan dari memukul ya pipi, wasyakil juyubi dan juga merobek kantong ya, seperti itu. Menahan badan untuk melakukan pemukulan terhadap pipi, bisa pipi sendiri atau pipi orang lain ya, dan juga menahan badan dari merobek sebuah kantong, merobek kantong ya, seperti itu. Jadi wasbir li hukmi rabbika, dan engkau sabarlah kepada keputusan Tuhanmu ya, keputusan dari Tuhanmu. Maksudnya di sini Syekh Shalih Al Fauzan menjelaskan, yakni liqadaihi al-kauni wa syar'i, yaitu sabarlah engkau terhadap keputusan-keputusan Allah ya, yang bersifat kauni, yang bersifat keterwujudan ya, dan juga yang bersifat syar'i, yang bersifat perintah-perintah ya, perintah dan larangan. Engkau sabar menjalani itu semua, yang kauni, yang perwujudan, yang menjadi takdir, engkau sabar melewatinya, dan juga yang menjadi aturan-aturan perintah dan larangan ya, engkau juga sabarlah terhadap keputusan-keputusan tersebut ya, seperti itu. Fa innaka bi'ayunina, karena sesungguhnya engkau itu bersama dengan mata-mata kami ya, bersama dengan pengawasan kami. Maksudnya di sini Syekh Shalih Al Fauzan menjelaskan, karena sesungguhnya engkau itu bimar'a minna, itu bersama dengan pengawasan kami, seperti itu. Wa tahta hifdzina, dan juga engkau itu berada di atas penjagaan kami. Fala tubala, dan janganlah engkau di sini janganlah engkau mempedulikan bi'adzal kufari, dengan gangguan dari orang-orang kafir ya, di situ, seperti itu. Fa innahum la yasiluna ilaika, karena sungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan sampai kepadamu, tidak akan sampai ya kepada engkau, seperti itu. Kemudian Syekh Shalih Al Fauzan melanjutkan ya, menjelaskan Quran surat Al-Qamar ayat 13 dan 14. Syekh mengatakan, qauluhu, firman Allah Ta'ala, wa hamalnahu, dan kami telah membawa ia ya, di sini hu-nya di sini adalah Nuhan ya, dan kami telah membawa Nabi Nuh alaihi salam ya, ala dzati alwahin wa dusur, itu kami telah membawa Nuh alaihissalam di atas pokok dari kayu ya, wadusurin, dan juga pasak, yaitu maksudnya adalah ala safinatin, ala safinati dzati akhsyabin ya, aridatin, yaitu di atas sebuah kapal dari pokok kayu ya, yang lebar ya, aridatin, wa masamirin ya, wa masamiro ya, saddat biha tilkal alwahu wa alwaha ya, wa masamiro saddat biha tilka alwaha, dan juga pasak-pasak ya, di sini paku-paku yang menguatkan ya, yang merekatkan, dengan paku-paku tersebut merekatkan apa, tilka alwah ya, tilka alwah itu menjadi rekat ya, berarti ini fa'il ya, wa masamiro saddat biha tilka alwahu, dan juga pasak-pasak yang alwah itu kapal tersebut ya, kayu tersebut menjadi menempel ya, merekat, seperti itu. Di sini saya menjelaskan mufraduha ya, yaitu jenis isim mufradnya adalah disarun, yaitu paku ya, seperti itu. Kemudian dilanjutkan tajri bi a'yunina, yang kapal tersebut itu berjalan ya dengan pengawasan kami, dengan bersama dengan mata-mata kami. Bimangdhorin wa mar'a minna ya, wa hifdzin laha, yaitu kapal tersebut berjalan dengan pandangan kami dan juga dengan pengawasan kami ya,
dengan pengawasan dari kami ya seperti itu, wa hifdzi laha, dan juga dengan penjagaan dari kami untuk safinah tersebut, untuk kapal tersebut. Kemudian Syekh Shalal Al-Fauzan melanjutkan, jaza'al liman kana kufir, ini adalah sebagai sebuah balasan ya, sebagai sebuah ganjaran kepada orang yang dia itu diingkari oleh kaumnya ya, maksudnya di sini. Maksudnya Syekh menjelaskan, fa'alna binuhin alaihi salam, kami telah melakukan kepada Nabi Nuh alaihi salam, wa biqaumihi, dan juga kepada kaumnya ya, kepada kaum Nabi Nuh tersebut, ma fa'alna min injaihi, apa yang kami kerjakan yaitu dari menolong Nabi Nuh, wa ighraqihim, dan juga membinasakan kaum Nabi Nuh tersebut, thawaban liman kufira bih, yaitu sebagai sebuah balasan ya terhadap orang yang dia itu diingkari, wajuhid liman kufirobih wajuhida, dan juga sebagai balasan untuk orang yang ditolak ya, amruhu, orang yang perintahnya atau ajakannya itu ditolak ya, seperti itu, yaitu wahwa Nuhun alaihissalam ya, dan dia ini adalah Nuh alaihissalam, seperti itu. Kemudian Syekh Shalal Al-Fauzan melanjutkan ya, wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, wa alaqaitu alaika mahabbatan minni, dan aku telah melekatkan kepadamu sebuah rasa cinta ya dariku. Al-khutabu li Musa, ini pembicaraan ini itu adalah untuk Nabi Musa alaihi salam ya. Maksudnya di sini adalah wada'tuha alaika, aku telah meletakkan rasa cinta ini ya untukmu, fa'ahbabtuka, sehingga aku mencintai engkau ya, wa hababtuka ila khalqi, dan aku membuat engkau mencintai kepada makhluk ciptaanku ya, seperti itu. Kemudian Syekh melanjutkan ya, walitusna'a ala aini, dan agar engkau itu dibentuk di atas mata kami ya, di atas pengawasan kami. Waliturabba, dan agar engkau itu dibina ya, di sini agar engkau dibina, ghodha, dan ghodha ya, waliturabba wa tughadha bimar'i minni, dan agar engkau itu dibina, engkau itu diasuh ya, dibina dan diasuh bimar'a minni ya, dengan pengawasan dari kami ya, maknanya adalah araka wa ahfadzuka ya, maksudnya di sini adalah aku melihatmu dan aku menjagamu ya, seperti itu. Maksudnya di sini Allah melihat Nabi Musa dan Allah menjaga Nabi Musa. Kemudian Syekh Shalal Al-Fauzan melanjutkan ya, menyimpulkan, asyahidu minal ayat, yang menjadi bukti dari minal ayat, dari ayat-ayat di atas adalah anna fiha, bahwa semuanya di dalam ayat-ayat tersebut, itsbatal ainaini lillahi ta'ala, yaitu ada penetapan dua mata ya bagi Allah Ta'ala, hakikatan secara benar-benar dua mata, ala ma yaliqu bihi subhanah, itu dengan apa yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala ya, seperti itu. Faqad nataqal Qur'anu bilafdzil aini, karena sungguh Al-Qur'an telah mengatakan ya dengan mengatakan lafaz ain ini, mata, mudhafatan ilaih ya, sebagai sebuah mudhaf kepada Allah Ta'ala ya, yang sebuah yang disematkan ya, yang dilekatkan kepada Allah Ta'ala, mufradatan wa majmu'atan, yaitu yang secara mufrad maupun yang jamak ya, lebih dari satu. Wanataqatil sunnah ya, wanataqatis sunnatu biidofatiha ilahi musannatan ya, dan sunnah itu hadis telah melafalkan ya dengan menyematkan ain tersebut ya,
yaitu mata tersebut kepada Allah Ta'ala dengan secara musanna ya, yaitu dua dua ya, berbilang dua seperti itu. Syekh menjelaskan ya, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata ya, inna rabbakum laisa bi'awara ya, sungguhnya Rabb kalian itu tidaklah dia itu picak ya, atau bahasa Indonesianya apa ya, buta sebelah gitu, seperti itu. Ini hadis akhrajahu Syekhani ya, yang ini dua syekh telah meriwayatkan hadis tersebut, yakni Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim ya, seperti itu. Wadzalika sharihun, dan ini adalah jelas ya, adalah sebuah kejelasan, bi annahu, sebuah kejelasan bahwasanya laisal muradu itsbata ainin wahidatin, yang dimaukan itu bukanlah penetapan mata yang satu ya, fa inna dzalika umrun, karena sungguhnya mata yang satu itu adalah sebuah picak ya, sebuah kepicakan gitu, atau sebuah, apabila tertetapkan satu mata maka di situ disebutnya buta sebelah ya. Fa inna dzalika umrun dzahirun ya, karena sungguhnya ini adalah sebuah picak ya, dan yang jelas-jelas ya. Ta'alallahu anhu, tinggi Allah dari kecacatan seperti itu ya, seperti itu. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan ya, walughatul arabi ja'at bi ifradil mudhafi, dan bahasa Arab itu datang ya dengan memufradkan, menunggalkan sesuatu yang disematkan ya, wa tasniyatihi, dan juga ada datang juga tasniyahnya, bentuk duanya, wa jam'ihi, dan juga ada bentuk jamaknya ya, seperti itu, dengan bentuk jamak dari mudhaf ya, seperti itu. Bihasbi ahwalil mudhafi, itu dengan pertimbangan dari keadaan-keadaan al-mudhafi ilaih, yang menjadi mudhaf ilaihnya itu berdasarkan itu ya. Jadi mudhaf, susunan bahasa Arab mudhaf dan ilaih itu, yang menjadi mudhaf itu bergantung terhadap mudhaf ilaih ya, seperti itu. Nanti kita akan contohkan ya. Fa in adhafu al-wahida, dan maka karena sesungguhnya jika mereka itu mengidofahkan sesuatu yang satu, al-muttasila ya, yang bersambung kepada mufrodin, kepada yang mufroda, afroduhu, mereka itu menunggalkannya. Maksudnya apabila mereka menyematkan sesuatu yang satu yang bersambung kepada sesuatu yang tunggal ya, maka mereka itu menunggalkannya, seperti aini ya, bi aini kan, ainun ya, apabila kita ini dalam keadaan rafa, kemudian apabila dalam keadaan jar mufrad dalam keadaan rafa, tunggal, artinya tunggal, satu mata ya, satu mata, maka apabila memiliki bentuk tasniyah, maka ainun ya, ini akan menjadi, apabila dia dalam keadaan rafa, ainani ya, ainani, namun apabila dia dalam keadaan musanna yang majrur atau nasab ya, maka di sini bentuknya adalah naini, seperti itu. Dan sudah dijelaskan ya, apabila ini dalam
disusun sebagai mudhof, maka nun ini akan hilang. Seperti itu. Nun ini pun akan hilang apabila kita menjadikannya sebagai mudhof. Kita lanjutkan ya penjelasan dari Syekh Shalih Al Fauzan. Di sini ya. Jadi apabila mereka itu mengidhofahkan, menyematkan sesuatu yang satu yang bersambung kepada yang tunggal, maka mereka akan menjadikan mudhofnya itu adalah dengan bentuk tunggal. Afroduhu ya. Wa in adhafu, dan jika mereka itu menyematkan kepada ila jam'in zahiran atau mudmaron, kepada sesuatu yang jamak ya, mudhof ilaihinya adalah jamak ya, sesuatu yang jamak dengan secara zahir maupun yang domir ya, mudmar, fal ahsan jam'uhu, maka yang paling bagus, yang paling baiknya adalah dengan menjamakan mudhof tersebut musyakalatan sebagai sebuah untuk menyamakannya lil lafzi, kepada lafadznya, kaqoulih subhanahu, seperti firman Allah Ta'ala ya, tajri bi a'yunina. Di sini kapal tersebut tajri ya, tajri bi a'yunina, bi a'yunina, nina. Nah, ini a'yun adalah bentuk, ini ba-nya ba huruf jar ya. A'yunina, a'yunun ya. Di sini bentuk jamaknya adalah a'yunun. Seperti itu. Ini adalah mata-mata ya, banyak mata artinya. Maka ini ketika sebelum dijadikan mudhof dan mudhof ilaih ya, ini mudhofnya dan ini mudhof ilaihnya ya. Jadi domirna ini kami, a'yunun ya, a'yunun. Apabila ini dimasuki dengan huruf jar ba ya, bi a'yunina dengan huruf jar ba, maka di sini menjadi jar ya, ininya jadi majrur dengan kasroh tain ya tandanya. Kemudian tanwin ini akan hilang apabila kita menyusunnya menjadi mudhof dan mudhof ilaih. Ini sebagai mudhof, isim yang dilekatkan, disematkan kepada isim yang kedua, yaitu mudhof ilaih. Ini mudhof, ini mudhof ilaih ya, mudhof ilaih. Jadi mata kami ya, seperti itu, mata milik kami, maksudnya seperti itu ya, mudhof dan mudhof ilaih itu. Jadi apabila ini disusun seperti ini, maka hilanglah tanwin di sini, hilang seperti apabila dalam bentuk tasniyah nunnya yang hilang ya, karena ini tanwin itu kan adalah nun sukun di akhir ya. Apabila kita belajar nahwu shorof ya, maka di sini menjadi a'yunina, bi a'yunina ya, bi a'yunina, yunina. Seperti itu, dengan mata-mata kami ya, dengan pandangan kami. Maka di sini Syekh Shalih Al Fauzan telah menjelaskan sampai sini ya. Jadi di sini jamak, mudhof ilaih jamak, maka mudhofnya pun diambil bentuk jamaknya, yaitu a'yunun ya, seperti itu. Apabila mufrad, di domirnya domir mufrad, maka di sini pun yang menjadi mudhofnya adalah bentuk mufradnya ya, bentuk tunggalnya. Waqa qaulihi, dan seperti firman Allah Ta'ala ya, Syekh melanjutkan, awalam yarawna anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman. Awalam, apakah mereka itu tidak melihat ya, yarawna, apakah mereka itu tidak melihat bahwa sungguhnya kami khalaqna, kami telah menciptakan kepada untuk mereka ya,
mimma amilat aidina, dari apa-apa yang tangan-tangan kami telah mengerjakan tersebut. Menciptakan apa? Telah menciptakan an'aman, telah menciptakan kenikmatan-kenikmatan ya, seperti itu. Jadi yang menjadi bukti di sinilah aidina ya. ID adalah bentuk jamak dari yadun ya, dari tangan, yadun. Ini karena mudhof ilaihinya adalah bentuk domir jamak ya, kami, domir majrur yang jamak ya, maka di sini pun bentuk yadnya menjadi ID ya. ID seperti itu ya. Maka yang digunakan adalah bentuk jamaknya. Kemudian Syekh melanjutkan, karena apa ya, karena mudhof ilaihinya berbentuk jamak, maka mudhofnya pun disusun dengan berbentuk jamak ya. Itulah yang paling ahsan, yang paling bagus, yang paling baiknya ya, yang paling umumnya mungkin dari susunan mudhof dan mudhof ilaih yang berlaku di dalam bahasa Arab, seperti itu. Kemudian Syekh melanjutkan ya, wa in adhafuhu ila ismin musanna ya, dan jika apabila mereka itu menyematkannya kepada isim yang ila ismin musanna ya, kepada isim yang berbentuk dua, fal afsah, maka yang paling sahihnya adalah, yang paling fasihnya fi lughatihim, di dalam bahasa mereka, yaitu adalah jam'uhu, yaitu dengan menjamak, dari menjadikan bentuk mudhofnya adalah berbentuk jamak ya, lebih dari dua. Qaulihi, seperti firman Allah Ta'ala ya di dalam Al-Quran juga, faqad sagat qulubukuma, karena sungguh ya, sagat hati-hati hati-hati kalian berdua ya, seperti itu. Hati-hati kalian berdua itu kulubukuma ya, di sini kolbun bentuk tunggalnya kolbun ya, menjadi dijadikan mudhofnya menjadi bentuk jamak ya. Walaupun di sini adalah bentuknya musanna kuma, yaitu engkau berdua ya, seperti itu. Sehingga di sini apabila mudhof ilaihinya adalah berbentuk musanna, maka yang paling afsahnya, yang paling fasihnya ya, itu adalah dengan menjadikan mudhofnya adalah berbentuk jamak ya, jamak lebih dari dua. Jadi di sini, maka sungguh sogot qulubukum, hati-hati kalian berdua ya, yaitu kolbu kalian berdua itu sungguh telah mendengar, seperti itu, telah mendengarkan. Kemudian Syekh melanjutkan ya, wa innama huma qalbani, dan hanyalah di situ ada dua hati saja ya, bukan kolbun yang banyak, lebih dari dua, tapi hanya dua hati saja, karena satu orang satu hati ya, seperti itu. Sehingga di sini Syekh melanjutkan yang menjelaskan, fala yaltabisu ala sami'i, sehingga qaulul mutakallim ya, ucapan dari orang yang berbicara tidak akan samar-samar bagi orang yang mendengarkannya. Di sini naroka bi a'yunina, kami melihat engkau dengan mata-mata kami, wa na'khudhuka bi aidina, dan kami mengambil engkau ya dengan tangan-tangan kami. Jadi tidak samar di sini, maksudnya adalah walaupun ini jamak,
ayunun ya jamak, tapi artinya tidak jamak di situ ya, seperti ini tadi kulubu, ini tidak jamak tapi hanya ada dua hati ya, seperti itu. Sehingga wa na'khudzuka bi aidina, sama juga seperti ini dengan tangan-tangan kami mengambil engkau atau kami mendapati engkau dengan tangan-tangan kami. Wala yafhamu minhu basyarun, dan tidak akan seorang manusia pun memahami dengan hal tersebut ya, ala wajil ardi ya, yang berada di atas bumi, uyunan katsiratan ya, yaitu mata-mata yang banyak, ala wajhi wahidin, itu ada pada suatu wajah yang satu ya, seperti itu. Jadi manusia tidak akan memahami hal tersebut ya, banyak mata di dalam satu wajah, seperti itu. Wallahu a'lam. Sampai sini penjelasan Syekh Shalih Al Fauzan ya. Intinya bahwasanya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW menerangkan bahwa Allah itu tidaklah picak ya, tidak buta sebelah. Maknanya adalah, artinya berarti mata yang tertetapkan, yang terikhbat untuk Allah Ta'ala itu adalah tidak satu ya, seperti itu. Sementara Al-Quranul Karim mengabarkan, menginformasikan bahwa di sini yang tertetapkan adalah secara lafaz adalah mata berbentuk jamak ya, karena mudhof ilaihinya pun berbentuk jamak. Kemudian sama ya, seperti dari Quran surat At-Tur ayat 48, kemudian surat Al-Qamar ayat 13-14 ya, dan juga Quran surat Toha di sini, Quran surat Toha ini aini ya, aini. Di sini bentuknya tunggal ya, yang menjadi, yang ada di dalam Quran surat Toha ayat 39 bentuknya ainun ditambah dengan domir ya mutakalim ya, seperti itu. Ala aini, di atas satu mataku ya, bukan artinya satu mata, artinya seperti itu. Jadi memang apabila domir mudhof ilaihi adalah domir yang berbentuk mufrad ya, satu untuk satu orang mudhof ilaihinya, maka di sini yang menjadi mudhof pun aturannya adalah dengan menunggalkannya ya, dengan mengambil bentuk tunggalnya, yaitu bentuk mufradnya dari isim tersebut, sehingga tidak terpahami ya di sini satu mata milik Allah di Quran surat Toha tersebut. Karena ada hadis Nabi ya yang menjelaskan bahwa Rob kalian itu tidaklah picak ya, seperti itu. Ya, kita tinggal menerima saja ya, tinggal mengimani dengan mudah apa yang dikabarkan. Lafadznya jelas, maknanya, walaupun kaifiahnya, hakikatnya, ilmunya kita tidak tahu ya, bagaimana Allah memiliki wajah, bagaimana Allah memiliki tangan, dan bagaimana Allah memiliki mata ya. Tapi karena kita telah dikabarkan oleh Allah Ta'ala ya, bahwa Allah memiliki itu semua ya, kita imani saja gitu, tidak usah kita protes, tidak usah kita tolak ya. Ingatlah bahwa orang muslim itu, orang yang mukmin itu selalu mengatakan ya, amanna bihi kullu min indi rabbina ya, kami beriman dengan itu, semuanya itu datang dari sisi Tuhan kami ya, seperti itu. Mungkin pada kesempatan kali ini saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.